Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, semoga kedamaian, rahmat, dan berkahnya senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, kita sekali lagi berkumpul di saluran ini untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat dan mendalam dalam agama Islam. Salam dan penghormatan senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga saudara-saudaraku semua senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, ampunan atas dosa-dosanya, dan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu rahasia rezeki yang berlimpah dan penuh berkah menurut ajaran Islam. Sebelum kita memulai, marilah kita pahami bersama bahwa rezeki adalah bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, sebagai manusia yang diberi akal dan kehendak bebas, kita perlu berupaya dengan melakukan amalan-amalan yang dianjurkan agar pintu rezeki kita terbuka lebar dan mengalir deras. Pertama, mari kita mulai dengan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu menunaikan sholat duha. Sholat duha, sebuah ibadah yang dijelaskan dalam Islam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan, membawa banyak keutamaan bagi mereka yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan konsistensi. Pada dasarnya, sholat duha adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada waktu pagi, setelah matahari terbit dan sebelum masuk waktu zuhur. Keistimewaan sholat duha ini diungkapkan dalam sebuah hadis qudsi, di mana Allah berfirman bahwa siapa saja yang rutin menjalankan sholat duha, Dia akan mencukupkan kebutuhan hambanya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka yang mempersembahkan waktu dan energi mereka untuk menjalankan ibadah ini. Selanjutnya, amalan pembuka rezeki yang sangat dianjurkan adalah dengan membaca surah Al-Waqiah. Surah ini memiliki keutamaan tersendiri, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa siapapun yang membacanya setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Namun, penting untuk kita memahami makna yang terkandung di dalamnya agar bacaan kita menjadi lebih berkesan. Amalan selanjutnya adalah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar adalah ungkapan kesadaran kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan memperbanyak istighfar, kita akan mendapatkan kelapangan rezeki dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12, bahwa dengan memohon ampunan kepadanya, Dia akan melapangkan rezeki dan memberikan kemudahan dalam hidup kita. Amalan keempat yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah, sebuah amalan mulia yang diamanatkan dalam Islam merupakan sebuah bentuk pengorbanan dari harta yang kita miliki untuk membantu sesama yang membutuhkan. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya bahwa kunci dari rezeki seseorang berada di atas arasy, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbanyak rezeki bagi orang yang gemar bersedekah. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah juga menjelaskan bahwa sedekah tidak akan membuat kita miskin, melainkan justru membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ketika kita memberikan sebagian dari harta kita kepada yang membutuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran berlipat ganda kepada kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah sedekah. Karena dengan memperbanyak sedekah, kita tidak hanya membantu sesama yang membutuhkan, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lebih luas bagi diri kita sendiri. Amalan berikutnya adalah menjaga silaturahmi.
Menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Dengan menjaga silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Amalan keenam adalah memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Zikir juga memiliki keutamaan dalam membuka pintu rezeki. Beberapa zikir seperti La haula wala quwata illa billah dapat membantu mempermudah datangnya rezeki. Dengan memperbanyak zikir, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan ikatan spiritual kita dengannya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan berkah dan kemudahan dalam segala urusan kita, termasuk rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, Dia akan memudahkan segala urusan mereka. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak sholawat Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sholawat merupakan ungkapan penghormatan, pengagungan, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan terakhir Allah kepada umat manusia. Amalan ini tidak hanya membuka pintu rezeki bagi kita, tetapi juga memiliki banyak fadilah dan keutamaan yang akan kita dapatkan sebagai seorang muslim. Terakhir, amalan pembuka rezeki lainnya adalah dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran, sebuah amalan mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam, adalah sebuah bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah dengan membaca, memahami, dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keutamaan besar dari amalan ini, bahkan melebihi keutamaan memiliki harta dunia yang berlimpah. Hal itu karena, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita akan mendapatkan berkah dan keberkahan dalam hidup kita. Demikianlah 8 amalan pembuka rezeki yang akan membawa kelimpahan dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dengan ikhlas dan konsisten setiap hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.